Selamat pagi, Sobat AAT, dimanapun Anda berada, pemirsa setia, kembali ke channel YouTube Advokat Amintra. Apakah advokat organ negara? Ini menjadi diskusi menarik karena pernyataan Menko Hukum, HAM dan Imigrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pradi adalah state organ. Pradi adalah organ negara. Mengapa disebut demikian? Oleh karena tugas untuk mengangkat, melakukan pembinaan, pemberhentian, pemberian sanksi terhadap advokat yang sebelumnya dimiliki oleh negara melalui Menteri Kehakiman dialihkan kepada pribadi, kepada Pradi. Dan karena itu Pradi itu memainkan peran sebagai semi negara yang berwenang mengangkat, memberikan sanksi, memberhentikan, melakukan pendidikan, rekrutmen dan sebagainya dari para advokat yang telah kita sepakati bersama-sama. Ini isu yang sangat penting karena menyangkut organisasi advokat. Lalu kalau bukan organisasi negara, pertanyaannya, apakah advokat ormas? Saya kira tidak tepat juga dimasukin dalam ormas, karena advokat bukan ormas. Advokat adalah organisasi profesi yang khusus yang dibentuk oleh undang-undang. Maka memang advokat kalau dikelompokkan lebih dekat pada organ negara. Organ negara adalah organ yang menjalankan fungsi negara. Apakah fungsinya banyak atau fungsinya sedikit? Hal terpenting adalah dia menjalankan fungsi negara atas atribusi yang diberikan oleh negara. Itulah sebabnya advokat adalah penegak hukum. Penegak hukum itu adalah juga alat negara. Jadi bagi saya, memang advokat itu organ negara. Pertama, dia dibentuk dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, dia menjalankan fungsi negara yang dulu sebelum undang-undang advokat dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu pengangkatan advokat, pemberhentian advokat. Nah, dengan undang-undang itu, negara memberikan atribusi kewenangan kepada advokat untuk mengangkat advokat dan memberhentikan advokat. Kemudian memberikan fungsi kepada advokat sebagai aparat penegak hukum. Jadi dengan demikian, memang dia adalah organ negara, bukan ormas. Karena itu, organisasi advokat pada pokoknya tunduk pada memenuhi undangan dari Ketua Umum PP Lawyer Nusantara yang berusaha untuk mencoba untuk mengkritisi apa pernyataan Menteri Yusril Iza Mahendra terkait dengan menurut beliau dari apa yang kita tangkap itu ada single bar yaitu Pradi. Jadi menyebutnya Pradi, dan sebaiknya di Indonesia itu selain Pradi itu organisasi advokat lainnya itu bukan organisasi profesi tapi dianggap sebagai ormas. Ini tentu saja kan membuat keresahan dari advokat, dan saya sebagai akademisi juga melihat faktanya tidak bisa begitu, karena memang secara faktual organisasi advokat sudah mungkin lebih dari 30 macam organisasi advokat, dan itu sudah eksis semua, dan rata-rata mereka juga sudah melaksanakan namanya misalnya di operasional itu pendidikan PKPA, pendidikan khusus advokat. Nah tentu kalau menjadi single bar, kalau menurut saya ya single bar itu di dalam tataran apa? Mungkin di tataran operator, tapi kan namanya tidak mesti Pradi kan. Apakah saya sebut tadi soal adanya Dewan Advokat Nasional Indonesia itu sebagai regulatornya. Nah, sedangkan operatornya tetap harus multibar karena untuk mewadahi siapa saja organisasi yang sudah eksis. Dan siapa nanti anggota dari yang saya tadi disebut dengan DANI ya, Dewan Advokat Nasional Indonesia itu ya kalau mau mewadahi berarti dari 30 advokat organisasi advokat yang ada itu bisa dimasukkan ke sana. Kalau mau fair ya, nanti tergantung nanti disepakati bagaimana tata cara untuk pemilihannya dan seterusnya. Tentu ini nanti berakibat apa? Undang-undang advokat mesti harus diubah.
dan pernyataan bahwa atau frase di undang-undang bahwa advokat sebagai penegak hukum mesti dicabut supaya lebih independen, ya, tidak nanti ini harus single bar seperti kejaksaan dan kepolisian, tidak, karena memang kenyataannya organisasi advokat itu bukan sebagai state organ atau sebagai organ dari atau sebagai lembaga negara. Jadi itu saran saya. Jadi memang kita harus pandai-pandai untuk menyikapi pernyataan Pak Yusril itu, dan sikap dari advokat yang saya tangkap itu bagus, masih artinya terukur, ya. Kemudian juga dari sisi akademik itu yang lebih kita utamakan untuk menyampaikan legal reasoning bahwa pernyataan yang semacam itu sangat berpotensi untuk memecah belah organisasi advokat, memang memecah belah dalam arti membuat keresahan. Berarti kita sepakat dengan multibar bukan single bar. Ya, kalau saya ditanya lebih baik multibar di tataran operasional atau di tataran operatornya, tapi single barnya itu di persoalan siapa yang harus menentukan, mengawasi, ya, kemudian membuat ketentuan dan ya itu di regulatornya. Lebih ke komisi pengawas, ya? Ya, lebih ke pengawas atau mungkin namanya Dewan Kode Etik atau apa namanya, itu bisa. Tapi itu harus ada supaya yang tadi dikhawatirkan, ini nanti kalau tidak ada Dewan Kode Etik dan mereka itu berjalan sendiri-sendiri, dari advokat A, organisasi A sudah diberhentikan misalnya, ada pelanggaran, nanti bisa masuk di organisasi B, bisa nanti terus sampai mungkin ke 30, ya. Bisa 30 advokat bisa di organisasi advokat bisa dimasuki semua. Karena apa? Pengawas yang saya katakan itu penting tidak ada, dalam arti yang menentukan seseorang kalau sudah dipecat berarti tidak boleh di organisasi manapun. Nah, itu tentu nanti ada di kode etik dan seterusnya, ada perumusan itu. Ya. Single bar dan atau multibar. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden dilakukan sumpah pelantikan yang substansinya adalah demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban presiden dan wakil presiden Negara Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dengan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sehubungan dengan adanya upaya untuk menganulir organisasi advokat selain Pradi, maka kami sampaikan masukan bahwa tetap mengacu pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam kenyataannya, sekarang ada lebih kurang 50 organisasi advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang telah berusia 21 tahun. Sebaiknya ditinjau ulang dikarenakan berdasarkan Undang-Undang advokat tidak ada satu pasal pun yang mengatur single bar atau multibar, dan juga tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai organisasi advokat Pradi sebagai organisasi advokat yang satu-satunya berdiri. Oleh karena itu, Undang-Undang advokat perlu ditinjau kembali dengan tetap memperhatikan azas filosofis, yuridis, dan sosiologis. Mengenai usulan single bar dan atau multibar, kami menyarankan lebih baik multibar dengan tetap mengacu pada situasi kondisi yang ada dan perlu dibentuknya Dewan Advokat Nasional Indonesia (DANI) sebagai majelis kode etik sebagai regulator atau single bar, yang anggotanya utusan dari perwakilan organisasi advokat yang multibar sebagai pelaksana atau operator.
Terima kasih Ketua Umum DPP PP Lawyers Nusantara, Advokat Muhammad Aminuddin SHMH. Pemirsa setia yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, lonceng, like, share, komen video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.